527, Epilog 2 tidak ditemukan dimanapun. 2. Diupload oleh Baca Suara. Han Suyong menjelaskan rencana itu dengan kata-kata yang jelas dan singkat. 1. Untuk menyelamatkan Kim Dok-ja, mereka harus melewati tembok final. 2. Untuk menyeberangi dinding akhir, mereka membutuhkan total 5 fragmen. 3. Satu-satunya fragmen yang tersisa di garis dunia ini adalah tembok keempat yang dimiliki avatar Kim Dok-ja. 4. Untuk memperoleh 4 fragmen lainnya, mereka harus melakukan regresi kelompok dan menyeberang ke garis dunia lain. Para sahabat saling menatap dengan ekspresi sedikit bingung setelah mendengar rencana yang sangat ringkas itu. Yang pertama bertanya adalah Yi Ji-hye. Petik 2. Apakah itu bahkan mungkin? Orang ini berkata begitu, jadi aku yakin itu akan terjadi, jawab Han Suyong. Setelah menerima tatapannya, Yu Jung-hyuk mengangguk. Itu mungkin. Namun, stigma saya belum selesai berevolusi, jadi mungkin perlu waktu lebih lama. Bagaimanapun, kami butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Petik 2. Petik 2 titik. Tahan. Kemunduran, ini yang Anda bicarakan, Guru, apa prinsip di baliknya? Petik 2. Ketika saya mengaktifkan regresi, kita semua akan kembali ke masa lalu, ke titik awal skenario. Lalu, bagaimana dengan dunia kita sendiri? Garis dunia baru yang terpisah dari yang ini akan dibuat. Jika Anda ingin menghitung angka regresi, maka ini akan menjadi giliran ke 1865. Petik 2. Garis dunia 1865. Itu adalah nomor yang sangat besar sehingga para sahabat hanya bisa mengedipkan mata mereka dengan heran. Jadi, maksudmu kita harus mencobanya lagi di sana? Seolah-olah dia sudah mengharapkan sesuatu seperti ini sebelum datang ke sini, ekspresi Jong Hui-won saat dia mengatakan kata-kata itu dipenuhi dengan tekad belaka. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama dengannya. Menurut pengetahuan saya, regresi, Anda kali ini agak istimewa, bukan? Yu Sang-ah adalah orang yang mengucapkan kata-kata ini. Aku membaca tentang regresi di dalam perpustakaan Dok Jasi, jadi aku tahu beberapa hal tentang itu juga. Semua regresi Anda sampai sekarang didasarkan pada pandangan dunia, cara bertahan hidup. Namun, perubahan regresi ini sedikit istimewa, bukan? Petik 2. Rekan-rekan lain tampaknya akhirnya menyadari, setidaknya sedikit, apa yang dia bicarakan. Garis dunia, saat ini berbeda dari regresi masa lalu Yu Jung-hyuk. Itu adalah garis dunia yang dihidupkan kembali oleh keinginan Yu Jung-hyuk untuk melihat akhir. Sebagian dari tembok keempat runtuh, dan itu menghasilkan sebuah dunia di mana realitas dan fiksi bergabung menjadi satu. Buktinya, pergantian regresi ini menampilkan beberapa orang yang bukan karakter dari Ways of Survival. Bisakah kita semua benar-benar kembali bersama? Bisakah Anda meyakinkan kami bahwa itulah masalahnya? Petik 2. Jika regresi Yu Jung-hyuk diaktifkan dengan cara bertahan hidup sebagai kriteria operasionalnya, maka beberapa teman, seperti Yu Sang-ah dan Yi Gil-yong, tidak bisa menemaninya. Yu Jung-hyuk perlahan mengedipkan matanya dan menjawab. Regresi akan diaktifkan dengan garis dunia yang saat ini saya sebagai kriteria operasionalnya. Itu artinya, Dok Jasi, ini bisa bepergian bersama kita juga. Yu Sang-ah menunjuk Kim Dok-ja yang berbaring di ranjang rumah sakit di belakang mereka. Alasan mengapa dunia ini Kim Dok-ja sekarat karena kekuatan sistem melemah secara bertahap. Namun, jika mereka bisa membawa Kim Dok-ja ini bersama mereka melalui regresi grup, maka dia akan pergi di bawah sistem sekali lagi. Yu Jung-hyuk dengan ringan menganggukkan kepalanya. Mungkin. Yah, sudah beres. Kalau begitu, siapapun yang tidak setuju, angkat tangan. Petik 2. Shin Yu-seng dengan hati-hati mengangkat tangannya ke nada suara sombong Han Suyong yang menunjukkan bahwa dia tidak berpikir ada yang akan menentang keputusan itu. Ark, apa yang kamu lakukan? Han Suyong bertanya balik. Petik 2. Titik. Aku tidak yakin apakah ini hal yang benar untuk dilakukan. Bukankah Ah Jusi ingin agar Jung Hyuk Ah Jusi berhenti mundur? Petik 2. Lagi pula si bodoh itu tidak pernah benar-benar peduli dengan apa yang kita inginkan. Bahkan Stephen, kataku. Petik 2. Jika Jung Hyuk Ah Jusi mundur, skenario akan dimulai di dunia lagi. Banyak orang akan mati, dan mereka akan dilemparkan ke dalam tragedi lagi. Rasi bintang akan menggunakan orang-orang sebagai mainan mereka. Dan banyak yang bahkan tidak akan bisa menyelesaikan skenario pertama. Petik 2. Shin Yu-seng benar. Mungkin, orang bisa berpendapat bahwa dia adalah inkarnasi yang memahami pikiran, Kim Dok-ja, lebih baik daripada siapapun di antara para sahabat. Dan pastinya, dia mungkin tidak ingin membuat kesengsaraan seperti itu. Namun, pikiran Han Suyong berbeda. Jadi, kamu pikir, kesengsaraan, tidak akan terjadi jika kita tidak mundur. Permisi. Han Suyong menghela nafas ringan dan menatap udara kosong. Hei kau, hanya untuk berapa lama Anda akan duduk dan menonton? Petik 2. Di akhir pertanyaan itu, bola rambut halus tiba-tiba muncul di udara. Bahat. Han Suyong berkata dengan sedih ke arah Biyu yang menggunakan taktik mata anjing yang tampak polos. Kamu dan benda itu lagi. Itu mendorong Yu Jung-hyuk untuk mengatakan sesuatu. Biyu.
Biu kering batuk sedikit sebelum membuka mulutnya. Apakah kamu mundur atau tidak, garis dunia lain akan terus dihancurkan. Bahasa Korea Biu yang fasih menyebabkan rahang Shin Yuseng jatuh. Dia sudah tahu bahwa Dok Kaibi kecil dapat berbicara. Tapi ini akan menjadi pertama kalinya sejak kereta bawah tanah yang mereka gunakan untuk berbicara panjang lebar. Petik 2 titik. Bagaimana Anda tahu bahwa? Karena aku, Raja Dok Kaibi, sekarang, itu sebabnya. Setelah pergi, Biu kemudian memukul dadanya dengan lengan kecil miliknya. Bukan saja dia bukan Dok Kaibi yang berafiliasi dengan Biro, tapi dia juga kebetulan yang mewarisi Raja Dok Kaibi secara penuh juga. Satu-satunya alasan mengapa pengaruh bertahan sama sekali adalah karena dia, dan pada saat yang sama, menghilangnya secara bertahap adalah hasil dari tidak ada Dok Kaibi selain Biu yang ada saat ini. Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi garis dunia dilahirkan setiap menit dan setiap detik. Petik 2. Setiap menit dan detik. Betul, kapanpun keberadaan di dunia membuat keputusan tentang sesuatu, garis dunia baru akan lahir. Setiap kali Anda membalik koin itu, Yuseng, sebuah garis dunia baru lahir dan dihancurkan. Garis dunia pada dasarnya seperti cabang-cabang pohon yang terpecah setiap kali pilihan dibuat, Biu menjelaskan. Regresi, hanyalah metode khusus untuk memilih, garis dunia, itu saja. Sepertinya, Anda kembali ke titik waktu ketika pilihan dibuat untuk memulai cabang baru. Itu adalah perjalanan besar sebuah wahyu. Kalau begitu, berapa banyak dunia, sampai sekarang? Biu membuka mulutnya lagi seolah-olah dia sudah membaca keputusasaan yang luas dan tak terbatas dari para sahabat yang berkumpul. Kurung siku buka. Hanya ayah yang tahu itu. Ayah. Hanya ada satu orang yang disebut Biu sebagai ayahnya di semua lini dunia. Konstelasi yang bertanggung jawab untuk mendirikan. Dan keberadaan yang akhirnya menjadi impian paling kuno di alam semesta ini. Kamu hanya bisa mengubah satu garis dunia dari semua yang tak terhitung jumlahnya di luar sana. Para sahabat dengan sungguh-sungguh mulai memasak rencana mereka pada hari berikutnya. Proyek Han Suyong datang dengan gelar itu. Apa standar, bentuk kehidupan, yang diterima oleh, lagi. Karena mereka semua memutuskan untuk mundur, sekali lagi, mereka harus membuat rencana yang benar-benar sempurna. Para sahabat sering membahas metode untuk menaklukkan skenario dengan tuntas dan lengkap, dan satu topik yang pendapat mereka tampaknya jauh lebih banyak berbenturan daripada yang lain adalah skenario pertama. Bagaimana dengan kuman? Kuman juga bentuk kehidupan, bukan? Jika Anda menyemprotkan asam klorida di tangan, bukankah Anda akan mendapatkan, seperti, 10.000 koin? Petik 2. Jika hal seperti itu diterima, maka seseorang yang tidak melakukan apapun seharusnya selamat juga. Tubuh kita membunuh kuman secara real time, kau tahu. Petik 2. Namun, beberapa orang selamat tanpa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa membiarkan nasib memutuskan untuk kita. Kita pasti perlu membunuh sesuatu. Petik 2. Saya membunuh belalang untuk bertahan hidup saat itu. Dan saya mendengar Dok Jae-hyung bahkan terpaksa memecahkan telur belalang untuk mendapatkan koin. Petik 2. Han Suyong diam-diam mendengarkan berbagai pendapat mulai menuliskannya di memo itu. Sehingga kemudian, telur serangga dihitung sebagai makhluk hidup dalam standar. Petik 2. Tapi, mengapa kuman tidak masuk hitungan? Saya pikir itu ada hubungannya dengan Anda yang benar-benar bisa merasakan pengambilan kehidupan. Haruskah kita bertanya pada Biu tentang itu? Petik 2. Bahkan, tim Ana, yang menampilkan Selena Kim dan Iris ditambahkan ke dalam campuran, dan pertemuan strategi menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Rute ini adalah yang terbaik untuk ditempuh selama di sini. Petik 2. Tidak, tunggu dulu. Yang ini lebih baik, menurut plagiarisme prediktif, saya. Petik 2. Kim Dokja tidak ada pada giliran regresi berikutnya menunggu mereka. Namun, itu tidak berarti mereka tidak tahu apa-apa. Yu Jung Hyuk memiliki ingatan tentang belokan ke 1863 yang ia dapatkan dari Secretive Plotter, dan Han Suyong memiliki plagiarisme prediktif. Dan Yu Sang-ah telah membaca catatan di perpustakaan, The 4 The Wall. Dan akhirnya, mereka adalah satu-satunya makhluk yang berhasil melampaui dinding akhir. Han Suyong bisa bernapas lagi setelah pertemuan pertama berakhir. Itu baru seminggu, menurut Yu Jung Hyuk, regresi kelompok hanya akan tersedia dalam waktu 1 bulan dari sekarang. Para sahabat terkadang berdebat satu sama lain tentang metode skenario clearing. Domba pengorbanan terbesar, kamu pasti. Petik 2. Apakah kamu lupa bahwa Dok Jasi meninggal saat itu? Jika Anda melakukannya dengan cara ini. Petik 2. Mereka membenci skenario lebih dari siapapun di luar sana. Bahkan kemudian, bahkan ketika mereka membahasnya panjang lebar, para sahabat tampak bersemangat tentang sesuatu, entah bagaimana. Kenapa ini? Mereka mendapatkan kembali realitas mereka dengan selamat dari skenario, tetapi bagaimana mereka bisa begitu riang ketika mendiskusikan rencana untuk kembali ke skenario? Reality tidak merujuk ke tempat tertentu. Mungkin ini karena mereka semua tidak bisa melupakan seseorang. Mungkin, mereka tidak bisa melupakan waktu yang mereka habiskan bersama dengan seseorang tertentu untuk selamat dari tragedi yang mengerikan itu. Aku masih ingat segalanya tentang bioskop Dungeon.
Dok Jasi melakukan ini di sini. Petik 2. Lokasi di mana masing-masing teman bergabung dengan grup mungkin berbeda. Waktu yang mereka ingat, dan Kim Dokja, yang mereka ingat, juga berbeda. Terlepas dari semua itu, sama seperti bagaimana banyak pergantian regresi Yu Jung Hyuk akhirnya berkumpul untuk menjadi satu orang, itu juga merupakan kisah yang serupa untuk Kim Dokja. Singgasana absolut, menurut kata-kata Dokja Hyung. Petik 2. Bagian dari Kim Dokja yang disukai banyak orang berkumpul untuk menjadi satu Kim Dokja. Dan, petik 2, aku rindu saat itu. Dan bagian Kim Dokja berkumpul dengan cara itu menyebabkan para sahabat mulai mencintai bagian lain yang masih asing bagi mereka. Han Suyong perlahan-lahan menoleh dan matanya menangkap sosok Yu Jung Hyuk yang duduk dalam posisi lotus. Cincin emas melingkari seluruh tubuhnya saat dia berlatih keras untuk mengembangkan stigmanya. Han Suyong tanpa kata-kata mengamatinya untuk sementara waktu, sebelum mengajukan pertanyaan. Hei, saya ingin tahu tentang sesuatu. Petik 2. Aku berkonsentrasi, jadi berhentilah menggangguku. Kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa kamu mengingat kenangan dari belokan ke nol, bukan? Salah satu cincin emas keluar dari lingkaran. Saat percikan samar menari di sekitarnya, Yu Jung Hyuk membuka sedikit kelopak matanya. Han Suyong menyeringai dan bertanya lagi. Apa tepatnya yang kamu ingat? Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Kim Dokja ada di sana. Apa, serius? Petik 2. Itu sebabnya saya menjadi yakin. Yakin bahwa Kim Dokja masih hidup sebagai impian paling kuno. Petik 2. Lagi pula, apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak bisa mengingat semuanya, tapi... Yu Jung Hyuk cemberut berat dan sambil melihat pedang iblis surgawi gelapnya berbicara dengan nada suara mendidih. Aku tahu pasti bahwa dia memukulku di belakang kepalaku. Aku membuka mataku saat merasakan getaran kereta-kereta bawah tanah yang berdentang dan berisik. Saya tidak apa-apa untuk kembali ke Kim Dokja. Aku sudah cukup tidur. Aku meregangkan anggota tubuhku yang terasa berat, dan merasakan vitalitas kembali perlahan ke seluruh tubuhku. Sebagian besar kekuatan yang saya habiskan untuk menonton putaran ke-0 telah pulih. Lengan kanan yang saya korbankan untuk memfasilitasi regresi Yu Jung Hyuk sudah hampir sepenuhnya pulih sekarang juga. Tapi entah kenapa, rasanya seluruh tubuhku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Haruskah saya mengatakan bahwa ukuran tubuh saya telah menyusut secara keseluruhan? Yu Jung Hyuk memulai kehidupan keduanya. Yu Jung Hyuk saat ia hidup melalui belokan pertama sekarang tercermin pada panel layar. Saya ingat sosoknya saat ia meninggalkan belokan ke-0. Meskipun dia telah mencapai kesimpulan paling ideal yang dapat saya pikirkan, dia masih memilih untuk mundur. Untuk mengetahui alasan mengapa ia dilahirkan ke dunia ini. Untuk menemukan penyebab di balik keberadaannya dalam kenyataan ini. Tembok keempat. Jika setiap makhluk dilahirkan karena seseorang telah membaca mereka, Anda pikir ada juga eksistensi yang membaca tentang saya di suatu tempat? Petik 2. Tembok keempat tidak menjawab. Mungkin, bahkan itu juga tidak tahu tentang topik ini. Saya mulai membayangkan, pembaca lain mengamati saya dari suatu tempat. Namun, itu lebih sulit daripada yang saya pikirkan. Seperti halnya dengan impian paling kuno, pertama, seorang dewa bisa menjadi makhluk tak berdaya dan tak berdaya. Bahkan bisa juga seseorang yang saya kenal. Mungkin itu salah satu anggota. Mungkinkah saya ada di tempat ini karena mereka membayangkan tentang saya? Apakah kamu tidak melihat? Aku mengalihkan pandanganku ke layar yang menampilkan putaran pertama Yu Jung Hyuk. Mungkin nanti. Lagi pula, aku masih memiliki banyak garis dunia lain untuk dilihat. Petik 2. Saat itulah kecepatan kereta bawah tanah mulai menurun secara bertahap. Kereta akan terbang melintasi pinggiran mimpi. Sebagian layar dimatikan, dan pemandangan panorama alam semesta ditampilkan di luar jendela. Bahkan sebelum saya bisa bertanya, tembok keempat berbicara terlebih dahulu. Universe Skirtes, Border Zones dari Outer Dimensions. Sinar cahaya redup bisa dimata-matai di langit malam gelap gulita di alam semesta. Yang pasti, ini tampak sangat berbeda dari alam semesta. Karena, alam semesta khusus ini berbentuk seperti pohon melengkung. Petik 2. Ada apa di sana? Apakah ada alam semesta yang berbeda dari alam semesta saya? Petik 2. Starstream, hanyalah salah satu dari yang terbaru di dunia ini. Saat ini, kereta terbang melewati pinggiran, pohon ilusi. Saat ini, kereta melewati sumbu waktu dimensi gelap. Pohon ilusi, itu seperti nama pohon di sana. Titik. Namun, apakah saya salah? Saya pikir saya mendengar nama itu sebelumnya di suatu tempat. Bisakah kita pergi ke sana? Terlalu dan Gerous jadi jangan bertaruh. Apakah ada impian paling kuno di sana juga? Ini hanyalah nama yang berbeda. Banyak akar membentang di bawah, batang diciptakan dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan jauh di atas mereka semua, cabang berasimilasi ke langit malam. Akar dan ranting-rantingnya berputar di sekitar jarak yang sangat luas dari alam semesta untuk terhubung satu sama lain, dan sesuatu yang menyerupai mata besar ada di tengah, mata tunggal, menerangi alam semesta dengan api yang mendidih dan menjilat. Saat tatapanku bertemu dengan mata itu, aku diliputi oleh rasa dingin yang tak dapat dijelaskan ini.
Masalah telah terjadi di sistem. Kecepatan kereta bawah tanah dengan cepat turun seiring dengan suara berisik yang keras. Lampu di dalam kereta berkedip dan mati tanpa peringatan, dan derit logam bergema di dalam. Ini hampir sama dengan kembali ketika skenario pertama dikeluarkan. Dering keras meledak di telingaku, segera diikuti oleh suara gerindra yang aneh seperti mesin. Sesuatu mendekati jendela kereta bawah tanah. Kim Dokja dan Ger. Dan kemudian, saya melihat sinar tunggal. OR Dimensions Absolute Being. Di ujung sinar cahaya itu ada satu bilah. Cahaya ini mengiris melewati stratum kegelapan dan terbang lurus ke dalam, tampaknya membelah keseluruhan alam semesta dalam prosesnya. Saya jelas menyaksikan apa teknik itu. Itu adalah dorongan. KWABOOOM. Aku terlempar ke lantai saat ledakan meledak. Aku secara refleks membangunkan fabelku dan buru-buru mengangkat kepalaku, hanya untuk menemukan pedang yang sudah menembus pintu masuk kereta. Itu adalah pedang dengan pisau yang lebih gelap daripada kegelapan itu sendiri. Dan seorang lelaki telanjang berdiri di sana memelototiku, tangannya mencengkeram pedang itu. Kamu bajingan, apakah kamu kurang dari Big Brother lebih besar dari? Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.